Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Apa kabar Pak Bos? alhamdulillah baik. Wah, sibuk ya? Aduh, luar biasa nih. Oke, langsung kita mulai ya, Bapak Ibu. Kemudian Kiruna kumaha damaki. Pak Alhamdulillah Trizal, Pak. ya Pak Trizal. Saya. Eh, Kumasa walerna Pak. Alhamdulillah Pak Misto. Mohon. Ya. Siap. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan acara brief Bapak Ibu sekalian di Brin Insight Every Friday, di mana pada acara hari ini Bapak Ibu Sivitas Brin akan mendapatkan atau memperoleh informasi terkait dengan ada informasi ada di Brin. Oke, yang saya hormati Bapak Trizal Priantoni selaku Kepala Biro Kapuk. Selamat siang Pak Trizal. Selamat siang Kang Junedi. Jun. Mas Jun. Siap, Pak. Mas Jun. Yang saya hormati Bu Ariwarti selaku narasumber. Selamat siang Mbak Ari. Siang Mas Jun. Oke, ini saya akan bacakan susunan acara hari ini ya. Yang pertama sambutan dari Pak Trizal. Terus ada acara inti yaitu paparan dari Ibu Ariwarti. Terus nanti dilanjutkan dengan diskusi dan terakhir closing statement dari Bu Ari dan dari moderator. Oke, tema pada brief siang ini adalah pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa di BRIN. Sebagaimana kita ketahui dengan bergabungnya BRIN ini maka ada biro baru ya Bapak Ibu ya, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, di mana fungsi pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa di BRIN ada di bawah Biro BNNP. Dan sebagai informasi juga, acara ini kita batasi ya sampai maksimal pukul 15.30. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Trizal untuk membuka dan memberikan sambutan atau arahkan. Silakan Pak Trizal. Ya, baik. Terima kasih Mas Jun. Selamat siang semua kawan-kawan BRIN dimanapun berada. Ya, jumpa lagi di acara brief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya ya mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan perkenannya, kita insya Allah semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat bergabung di platform Zoom ini, walaupun kita lakukan dengan secara maya ya, daring kayak gini, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi atau tujuan dari pelaksanaan brief ini. Tadi seperti Mas Jun juga sudah singgung, brief itu adalah Brin Insight Every Friday ya. Jadi setiap Jumat kita ada namanya platform brief ini ya, untuk memberikan suatu pemahaman atau insight pandangan-pandangan supaya teman-teman kawan-kawan Brin semua menjadi lebih paham, diharapkan menjadi lebih paham terkait dengan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang ada di BRIN saat ini. Ya, seperti kita ketahui tadi juga Mas Junda nyinggung juga, BRIN itu merupakan integrasi atau penggabungan beberapa entitas ya, yang saat ini juga alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita dari beberapa kementerian lembaga ya, litbangnya dari kementerian lembaga, sehingga memang kita perlu memberikan suatu insight atau pemahaman ya, pendalaman terhadap suatu aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berlaku di BRIN ini. Nah, untuk yang sesi kali ini udah sesi ke belasan lah ya, kebelasan saya lupa juga ngitungnya. Ini kita akan mengangkat tema dengan pengadaan barang dan jasa ya, pengadaan barang dan jasa di BRIN, pengelolaan, ya, Pak. Pengelolaan dan pengadaan barang jasa di BRIN. Nah, ini terkait dengan aset ya, nantinya terkait dengan
BMN juga, ya kan? Terkait dengan BMN seperti kita ketahui karena sudah bergabung, berkumpul dari berbagai macam entitas, berarti pengelolaan atau tata kelola BMN ataupun pengadaan barang dan jasanya itu perlu lebih tertib lagi, ya kan? Karena itu menunjukkan suatu pertanggungjawaban suatu instansi terhadap aset yang dititipkan, diamanahkan kepada institusi atau instansi itu. Nah, itu juga akan erat kaitannya dengan opini dari laporan keuangan kita. Kalau opini laporan keuangan kita itu bagus, maka status akhirnya diketukin juga kan ya, karena laporan keuangan itu ya mudah-mudahan bisa menjadi tetap, apakah itu menjadi WDP, WTP ataupun ya disclaimer ya. Jadi tidak diberikan mungkin ya akhirnya kalau di disclaimer kayak itu. Nah, mudah-mudahan kita yang saat ini di setiap entitas ya yang kita lihat kita itu selalu WTP ya, wajah tanpa pengecualian, karena kalau nilainya naik nanti ya itu persentase tukin kita pun itu akan meningkat. Nah, jadi begitu pentingnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan nanti tata kelola BMN itu perlu dilakukan di BRIN ini di tempat kita yang baru ini. Jadi di sini semuanya adalah baru ya, kita jadi nggak ada orang lama di sini, kita semua adalah baru karena ya BRIN itu sendiri belum sampai seumur jagung ya, baru beberapa bulan resminya ya dengan bergabungnya beberapa entitas itu. Jadi ini adalah kesempatan baik kita mulai dari awal untuk menata ya terkait dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa maupun nanti BMN-nya itu sendiri. Itu juga yang perlu kita mulai dari awal ya, supaya memang betul-betul menghasilkan suatu nantinya terkaitnya dengan laporan keuangan BRIN itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin di sini ya saya ucapkan terima kasih nih kepada Mbak Ari ya, yang sudah bersedia menjadi narasumber pada acara brief kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menanyakan, jadi bisa dikupas tuntas bagaimana sih pengelolaan pengadaan barang dan jasa itu saat ini yang sistemnya sudah terintegrasi, jadi sudah terpusat. Jadi semua pengadaan barang dan jasa itu akan dilakukan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Ya sebetulnya mestinya yang lebih tepat untuk menyampaikan di sini itu adalah kepala bironya mungkin ya. Tapi ya karena ini acaranya platformnya kami dari Biro Kapuk yang menyediakan, kebetulan ya teman-teman panitia ya meminta saya untuk membuka acara ini. Jadi mungkin lain kali kita bisa menghadirkan biro ataupun satker terkait dengan topik acara yang diangkat dalam brief ini. Mungkin itu usulan saya kepada teman-teman panitia, teman-teman di Biro Kapuk ya dalam melaksanakan acara brief untuk selanjutnya. Ya mungkin saya nggak bisa berpanjang lebar karena kebetulan setelah ini saya juga mesti ikut Zoom dengan sesama ya, dengan kepala. Jadi mungkin saya juga sekalian mohon pamit. Saya ucapkan kepada teman-teman semua sivitas BRIN dimanapun berada, selamat mengikuti acara BRIN ini. Silahkan ditanyakan sampai tuntas, jadi dikupas tuntas terkait dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini. Saya yakin Mbak Ari di sini sebagai narasumber itu sudah paham sekali tentang pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini, sehingga nanti pada pelaksanaannya kita teman-teman yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di BRIN ini mempunyai suatu pandangan yang sama, satu frekuensi ya, jadi pemahaman yang sama, sehingga akan lebih memperlancar kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BRIN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Jun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Drizal atas masukan dan arahannya. Sehat selalu Pak ya. Amin. Saya izin pamit dulu ya sebentar ya. Ini udah ditunggu lagi, teng dong. Baik Pak, silakan Pak. Terima kasih teman-teman semua. Izin pamit dulu sebentar. Oke. Selanjutnya untuk menginjak ke acara inti, sebelum narasumber memaparkan materinya, ini akan saya bacakan CV-nya. Mohon bisa ditampilkan. Oke, narasumber kali ini adalah Ibu Ariwarti Marganingsi, SEMSAK,
Koordinator Pengelola dan Pengadaan Barang Jasa BRIN. Riwayat jabatannya di tahun 2015 sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Milik Negara Eselon 3A, 2014 Kepala Bagian Perlengkapan Rumah Tangga Eselon 3A. Riwayat pendidikan, S1-nya di Universitas Borobudur, S2-nya di Universitas Indonesia. Oke, itu sekilas tentang narasumber kita untuk materi ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai paparan dari narasumber, ini saya akan bacakan pantun. Ini kayaknya sudah menjadi ciri khas di brief ya. Ada kera mirip buaya, lagi sibuk main sama merpati. Ini narasumber mirip Luna Maya, ternyata Ibu Ariwarti. Nah, saya harap karena sudah ada Luna Maya, Bapak Ibu bisa menyimak dengan sesama materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu Ariwarti. Baik, terima kasih Mas Junaidi untuk pantunnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita siang hari ini, izinkan saya untuk membalas pantun dari moderator kita yang ganteng ini, yaitu Mas Junaidi. Baik, buah durian enak rasanya, tapi hati-hati terkena duri. Terima kasih atas pantunnya, sama dengan senang hati. Gitu ya. Tapi nggak ada ganteng-gantengnya buat saya itu, Bu. Gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk bergabung bersama kami. Izinkan saya memulai materi kita pada siang hari ini, yaitu terkait dengan pengelolaan dan pengadaan barang jasa di lingkungan BRIN. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua peran kami di UKPBJ di Biro BMMP khususnya terkait dengan pengadaan barang jasa. Tadi Pak Drizal sudah menyampaikan terkait hal-hal yang terkait dengan pengadaan barang jasa, kemudian endingnya adalah keterkaitan dengan BMN. Memang seperti itu ya, kalau kita bicara siklus pengelolaan BMN kan memang dimulai dari perencanaan kebutuhan BMN sampai kemudian pengadaan selanjutnya keterkaitan dengan penatausahaan BMN. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah untuk sesi kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk fokus terkait dengan pengadaan barang jasa ya. Oke Mbak Sari mungkin bisa bantu. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa materi yang akan kita sampaikan itu mengacu kepada 5 peraturan ini, yaitu terkait dengan Perpres 16 tahun 2018, bagaimana yang dirubah dalam Perpres 12 tahun 2001 tentang pengadaan barang jasa. Kemudian kita juga punya peraturan LKPP nomor 10 tahun 2001 terkait dengan UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Kemudian kita juga punya peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan. Dan juga ada peraturan nomor 12 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keberadaan Biro BMNP yang diatur di dalam peraturan BRIN nomor 1 tahun 2021 tentang OTK BRIN. Nah, ini Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa kami di Biro BMNP itu mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan teknis dan administrasi BMN, pengelolaan BMN, pengadaan barang jasa dan layanan pengadaan barang jasa di lingkungan BRIN. Nah, ini yang di highlightnya adalah terkait dengan peran kami di dalam pengadaan barang jasa. Adapun bentuk daripada layanan kami, ini kami memberikan layanan pengelolaan barang dan jasa. Kemudian kami juga layanan LPSE dan layanan terkait dengan pembinaan dan advokasi.
Bapak Ibu, ini kalau kita melihat dari tadi yang saya sampaikan dasar hukum kita peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021. Dulu kita mengenalnya adalah unit layanan pengadaan ULP. Tapi sekarang kita sudah berubah, sudah bertransformasi menjadi unit kerja pengadaan barang jasa atau disingkat dengan UKPBJ. Nah, kalau kita bicara UKPBJ, ada 3 fungsi yang sebetulnya ada 4, tapi terkait pembinaan dan advokasi digabung menjadi 1. Jadi minimal kita punya 3 fungsi di dalam setiap UKPBJ. Nah, fungsi yang pertama itu terkait dengan pengelolaan PBJ ya Bapak Ibu, di mana tugasnya adalah kita melakukan inventarisasi paket pengadaan, kemudian melaksanakan riset dan analisis pasar, penyusunan strategi pengadaan, kemudian penyiapan dokumen pemilihan, pelaksanaan pemilihan, kemudian penyusunan pengelolaan e-katalog, dan monitoring, pelaksanaan monitoring evaluasi, dan juga penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak. Bapak Ibu, kalau dulu kita kenalnya ULP, ya, kalau tugas-tugas ini 1-8 ini adalah ULP dulunya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk poin ada beberapa hal memang ada perbedaan sedikit nih terkait dengan transformasi ini, yaitu terkait dengan poin 6, yaitu tentang penyusunan pengelolaan barang, pengelolaan katalog elektronik ya, lokal dan sektoral. Memang pada saat ini kita belum ada ya Bapak Ibu terkait ini. Nah, ini kami juga masih akan berdiskusi dengan LKPP, memungkinkan tidak kita mempunyai itu. Kebetulan juga kalau kita mengacu ke Perpres 12 tahun 2021, ini kan sudah tidak ada ya, sudah dihilangkan tugas Pokja untuk melakukan ini. Tapi dari sisi UKPBJ masih ada. Nah, ini memang masih perlu diskusi lebih lanjut lagi. Kemudian terkait dengan LPSE, dulu LPSE terpisah gitu ya, di luar daripada UKPBJ. Nah, sekarang dengan adanya UKPBJ, fungsi daripada pengelolaan LPSE itu bergabung bersama UKPBJ, di mana tugasnya ya Bapak Ibu terkait dengan LPSE adalah pengelolaan seluruh informasi sistem pengadaan barang jasa dan juga infrastrukturnya. Jadi semua informasi terkait dengan PBJ, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan teman-teman di LPSE. Kemudian adalah pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau butuh akun gitu ya, registrasi akun PPK, KPA, kemudian Pokja, kemudian auditor, ini bisa berkoordinasi dengan LPSE. Jadi pengguna seluruh sistem informasi ini kan tidak hanya Pokja, tapi ada PP itu pejabat pengadaan ya, ada juga PPK, KPA, dan auditor. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai peran sebagai pengawas internal, silahkan berkoordinasi dengan teman-teman di LPSE dalam hal pelaksanaan pengawasan, dalam hal audit, silahkan. Kemudian pengembangan sistem informasi. Nah, pengembangan sistem informasi di sini menjadi tugasnya LPSE, walaupun dalam pelaksanaannya kita bisa berkoordinasi dengan Pusdatin. Karena kalau dari sisi kelembagaan, merupakan tusi daripada Pusdatin. Sehingga kita tidak bisa langsung memprosesnya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini yang memang kita bersama-sama UKPBJ dan Pusdatin bersama-sama mencoba untuk membuat sistem informasi yang bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan. Kemudian ini yang perlu saya kenalkan adalah fungsi dari pembinaan dan advokasi. Ini hal yang baru ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan ULP itu sendiri, LPSE sendiri, terus pembinaan dan advokasi itu tidak terlihat. Nah, saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu terkait dengan fungsi daripada pembinaan dan advokasi PBJ. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021, fungsi daripada pembinaan dan advokasi ini adalah pembinaan terkait dengan SDM di dalam KPBJ itu sendiri. Artinya semua JFPBJ, kemudian baik yang non JFPBJ tapi berada di UKPBJ itu pembinaannya berada di fungsi pembinaan dan advokasi.
Kemudian juga ada pembinaan terhadap pelaku pengadaan barang jasa. Jadi semua pelaku pengadaan barang jasa mulai dari PA, PA, kemudian PPK, Pokja, PP, agen pengadaan, penyedia sampai dengan penyedia itu juga merupakan bagian daripada pembinaan di dalam UKPBJ. Dan selanjutnya kita juga ada bicara keterkaitan dengan kelembagaan UKPBJ. Jadi kita ada maturitas dari UKPBJ itu kan juga harus diukur. Nah ini juga menjadi tanggung jawab kami di UKPBJ, khususnya di fungsi pembinaan dan advokasi, termasuk di dalamnya adalah keterkaitan juga dengan pelaksanaan ABK ya, analisis beban kerja, walaupun secara TUSI ini ada di BOSDM. Namun kami sebetulnya membantu BOSDM juga untuk penyiapan SDM-SDM yang berkualitas, yang berpotensi bisa menjalankan tugas sebagai pengelola pengadaan barang jasa. Dan selanjutnya adalah keterkaitan dengan pengukuran kinerja pengadaan barang jasa. Ini juga merupakan bagian dari tugas kami, sehingga fungsi inilah yang nantinya akan mengelola dan mengukur, dan mungkin juga dalam hal indikator juga akan menjadi bagian daripada tugas daripada pembinaan dan advokasi. Dan selanjutnya adalah terkaitan dengan manajemen pengetahuan pengadaan barang jasa. Ini juga dirasakan penting karena memang informasi-informasi mengenai PBJ kan terus berubah ya Bapak Ibu. Jadi memang harus ada yang mempelajari dan mengupgrade informasi-informasi terkait dengan pengadaan barang jasa. Selanjutnya terkait dengan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Itu juga ya. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah kami di fungsi pembinaan dan advokasi PBJ ini juga menyediakan bimbingan teknis, pendampingan, dan atau konsultasi baik terkait dengan proses pengadaan, kemudian penggunaan seluruh sistem informasi PBJ seperti Sirup, SPSE, e-katalog, Imonef, Sikap, dan juga kita memberikan pembinaan pendampingan terkait dengan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi ataupun meminta pendampingan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang jasa di lingkungan Bapak Ibu, silakan berkoordinasi dengan kami. Nanti teman-teman di pembinaan dan advokasi akan siap membantu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi tugas kami tidak hanya dulu bahasanya bilangnya tukang tender ya, tukang lelang. Tidak lagi ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebagai tukang tender atau tukang lelang saja, ataupun juga dulu seringkali gini, kalau minta akun selalu ke ULP, padahal ada LPSE. Minta informasi terkait PBJ selalu saja ke ULP, padahal bisa disiapkan oleh LPSE. Jadi kami mengenalkan Bapak Ibu terkait fungsi-fungsi ini supaya Bapak Ibu tahu kemana harus berkoordinasi terkait dengan tugas-tugas dari fungsi-fungsi yang ada di UKPBJ. Nah ini Bapak Ibu, jadi organisasi yang ada saat ini, Kepala Biro BMNP itu sebagai Kepala UKPBJ. Ya, sebagai Kepala UKPBJ. Dan tiga fungsi yang saya jelaskan tadi, itu dikoordinatori oleh 3 personil, di mana terkait dengan fungsi pengelolaan PBJ, salah satunya adalah saya sendiri yang sebagai koordinatornya. Kemudian terkait dengan pengelolaan LPSE, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Pak Yunus. Kemudian terkait dengan pembinaan dan advokasi, BIMTEK, pelatihan, itu Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan Pak Triwahyu Widodo. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, ini ada yang perlu saya sampaikan nih terkait dengan pemetaan SDM JFPBJ. Jadi kalau kita bicara terkait dengan jabatan fungsional pengadaan barang jasa, ini merupakan tanggung jawab daripada ASN yang diberikan tugas dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nah ini bisa dioptimalkan teman-teman yang mempunyai tugas JFPBJ, bisa sebagai Pokja pemilihan, bisa juga sebagai PPK ataupun pejabat pengadaan. Nah, 3 ini
menjadi bagian atau lingkup daripada jabatan fungsional pengadaan barang jasa. Kemudian ini dasar hukum Bapak Ibu ya terkait dengan kenapa sih teman-teman JFBJ itu semua ditarik ke Biro BMNP. Jadi Ibu, untuk itu kalau kita mengacu kepada peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021, peraturan LKPP ini kan juga pasti merupakan turunan dari Perpres 16 tahun 2018 bagaimana diubah dalam Perpres 12 tahun 2021, bahwa di sini dikatakan terutama di di pasal 13 huruf B bahwa tadi kan ada 3 fungsi ya, 3 tugas pembagian tugas terkait di FPBJ itu ada pejabat pengadaan, kemudian ada PPK dan juga ada Pokja. Nah, yang terkait dengan pejabat pengadaan itu juga menjadi bagian daripada UKPBJ. Jadi pelaksanaan tugas pejabat pengadaan kepala UKPBJ merekomendasikan PNS di UKPBJ atau di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang jasa kepada PA-KPA untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pejabat pengadaan setelah penugasan pengelolaan pengadaan barang jasa. Jadi kalau memang para pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa semua sudah ditugaskan, tapi ternyata masih kekurangan SDM, Kepala UKPBJ bisa merekomendasikan teman-teman yang belum JFBJ sebagai pejabat pengadaan dengan catatan mereka sudah mempunyai sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa kami juga melakukan pembagian penugasan para JFBJ di beberapa unit kerja untuk dapat ditetapkan sebagai pejabat pengadaan. Kemudian untuk di pasal 17 yang utama sumber daya pengelolaan fungsi pengadaan barang jasa berkedudukan di UKPBJ. Itu ya Bapak Ibu. Jadi semua JFBJ berkedudukan di UKPBJ. Itulah mengapa kami bersama BOSDM menarik atau menempatkan Bapak Ibu yang JFBBJ masuk ke dalam Biro BMNP. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan siklus terintegrasi dan tujuan daripada pengadaan barang jasa. Sebagaimana juga di BRID ini kita menerapkan ini ya Bapak Ibu, karena kita tetap memegang teguh peraturan yang sudah diatur yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara siklus terintegrasi, sebetulnya ini adalah SOP ya, SOP terintegrasi mulai dari perencanaan pengadaan, yang dimulai oleh PA-KPA, kemudian dilanjutkan oleh persiapan pengadaan oleh PPK, kemudian pemilihan penyedia oleh Pokja, persiapan pemilihan oleh Pokja dan pejabat pengadaan, dilanjutkan pemilihan penyedia oleh Pokja, dan pelaksanaan kontrak oleh PPK dan serah terima oleh PPK. Nah, ini adalah siklusnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tujuannya itu sebagaimana diatur dalam Perpres 16 2018 sebagaimana diubah di Perpres 12 tahun 2021, kita bicaranya adalah best value for money. Maksudnya adalah bahwa dalam hal pengadaan ini kita menginginkan barang yang tepat ya Bapak Ibu ya, barang yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, baik itu diukur dari sisi kualitas, kuantitas, biaya, lokasi, dan juga penyediaannya. Harapannya bisa mendapatkan produk yang tepat dan berkualitas dengan biaya yang tidak yang efisien lah ya gitu. Kemudian meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ini yang memang lagi akhir-akhir ini lagi semua instansi seperti BPKP, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, itu kan juga sedang menggalakkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dan itu juga sudah bekerjasama dengan LKPP. Kemudian juga menggalakkan peningkatan peran dari UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendorong pelaksanaan
penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Kemudian meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi dan pengadaan yang berkelanjutan. Ini yang akan kita coba terapkan di BRIN. Jadi Bapak Ibu berharap kita bisa saling bekerja sama sebagaimana tujuan pengadaan barang jasa di sini bisa tercapai di BRIN. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, melanjutkan yang tadi ya, siklus yang terintegrasi. Kalau kita bicara sedikit lebih detail, kita melihat bahwa peran PA-KPA di sini adalah pada saat perencanaan pengadaan. Nah, itu dimulai dari identifikasi kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan sudah diketahui, kemudian kita menetapkan barang jasa, metode dan cara pengadaannya seperti apa, jadwal, kemudian diakhiri dengan adanya anggaran ya RKKL. Nah, dari data itu, dari LKKL itu kan nantinya menjadi dokumen pengadaan ya Bapak Ibu ya. Nah, dokumen perencanaan pengadaan. Nah, selanjutnya dokumen perencanaan pengadaan tersebut diserahkan kepada PPK. Nah, PPK melakukan persiapan pengadaan. Dimulai dengan mereview dokumen yang diterima dari PA-KPA, mempelajari apakah masih relevan atau tidak dengan kondisi yang terbaru. Karena pada saat perencanaan pengadaan kan dilakukan di tahun sebelumnya ya, gitu ya Bapak Ibu. Tentunya pada saat sudah ada RKKL, udah pagu definitifnya keluar, kemungkinan kan ada perubahan-perubahan. Nah, itu yang perlu dipelajari kembali oleh PPK, baik dari sisi spesifikasi teknis, KAK, kemudian juga HPS-nya, dan rancangan kontraknya juga seperti apa, itu yang harus disiapkan oleh PPK. Nanti outputnya apa? Ini adalah dokumen persiapan pengadaan. Nah, dokumen persiapan pengadaan ini kemudian diserahkan kepada UKPBJ ya. Nah, begitu sudah masuk ke UKPBJ, nanti Pokja akan melakukan persiapan pemilihan penyedia. Tentunya pada saat melakukan persiapan pemilihan penyedia, ini PPK Pokja melakukan review DPP ya. Kita mengistilahkannya review. Kalau dulu namanya kaji ulang, tapi sekarang adalah review DPP. Nah, selanjutnya mereview DPP tersebut, kemudian menetapkan metode, kemudian jadwal pemilihan, kemudian diakhiri dengan penyusunan dokumen pemilihan. Nah, jika itu sudah dilakukan semuanya, sudah yakin bahwa sudah tidak ada perbedaan pendapat ya antara PPK dan Pokja, maka bisa di-launching ya, bisa dilanjutkan ke proses pemilihan penyedia, mulai dari pengumuman sampai dengan pemenang, sampai kita melaporkan kepada PPK untuk ditindaklanjuti dengan berkontrak ya, untuk pelaksanaan kontraknya. Nah, itu sampai dengan PPK melakukan penandatanganan kontrak, kemudian melakukan pengendalian kontrak sampai dengan barang itu diterima oleh PPK. Jadi PPK juga punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Setelah itu PPK menyampaikan atau menyerahkan hasil pekerjaan itu kepada PA-KPA. Jika outputnya adalah aset, tentunya PA-KPA akan menindaklanjutinya kepada petugas BMN untuk selanjutnya dicatat di dalam SIMAK BMN. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya menyampaikan agak sedikit masih terkait yang tadi ya, terkait dengan alur yang tadi. Bicara masalah perencanaan pengadaan oleh PA-KPA, ini Bapak Ibu kan tadi saya sampaikan bahwa dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Nah, ini kalau kita lihat dari alur tahapannya, kan kita perlu lihat lagi kita perlu mengidentifikasi secara detail. Jika tidak terlalu detail, maka bisa langsung penetapan barang jasa. Jika iya, maka kita perlu membuat formulir identifikasi kebutuhan. Kalau sudah ada formulir identifikasi kebutuhan, maka bisa dilanjutkan dengan penetapan barang jasa ya Bapak Ibu ya. Nah, penetapan apakah itu barang, apakah itu jasa lainnya, apakah itu jasa konsultansi, apakah itu pekerjaan konstruksi. Nah, itu yang perlu disiapkan oleh PA-KPA terkait penetapan barang jasa. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan cara pengadaannya. Bagaimana?
Nah, kita bisa ada dua yang bisa kita lakukan. Apakah itu swakelola atau dengan penyedia. Ya. Nah, jika dilakukan dengan swakelola, itu kita harus lihat lagi tipe-tipe swakelolanya. Kemudian spek teknis KAK juga kita harus siapkan, begitu pula dengan RAB-nya. Sebelum kita lakukan penjadwalan ya. Nah, tapi kalau dengan penyedia bagaimana? Ya, sama ya Bapak Ibu, dengan penyedia pun kita juga harus menyiapkan spek teknya atau KAK-nya, kemudian juga menyusun perkiraan biaya yang dibutuhkan RAB-nya ya. Kemudian pengadaannya dikonsolidasikan atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan jadwal sampai nanti akhirnya keluar DIPA ya, RKKL. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jika DIPA sudah keluar, RKKL sudah ada, maka Bapak Ibu punya kewajiban yaitu mengumumkannya di SIRUP ya. Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi yang kita namakan SIRUP. Nah, kalau kita melihat peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 di pasal 4, terkait dengan perencanaan ini, Bapak Ibu pemilik kegiatan ataupun pengelola anggaran yang mendapatkan tugas sebagai KPA, PPK, terutama PPK, itu dapat melibatkan teman-teman fungsional pengadaan barang jasa untuk membantu dalam perencanaan pengadaan Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang pasal 8 pun dikatakan terkait dengan SIRUP. SIRUP itu paling lambat 31 Maret ya Bapak Ibu. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang saat ini sedang bertugas diberikan kepercayaan sebagai KPA ataupun PPK, jangan lupa untuk segera mengisi SIRUP. Itu ya Bapak Ibu ya, karena batas waktunya tanggal 31 Maret dan tanggal 1 April data tersebut sudah ditarik oleh LKPP. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu, karena data itu kan juga akan menjadi laporan terkait penyerapan ataupun kegiatan pengadaan barang jasa secara nasional. Nah, ini terkait dengan tadi kalau bicara pengisian SIRUP, pastinya Bapak Ibu perlu akun. Nah, akun ini juga sudah disiapkan oleh teman-teman di LPSE. Jadi, alur permohonan akun di LPSE itu, Bapak Ibu silakan mengirim nota dinas pada KUKPBJ, dilampirkan dengan SK penetapan KPA, PPK, Pokja, PP. Kalaupun ada auditor, surat tugas ya, baik auditor internal maupun eksternal. Dalam hal ini APIP ataupun BPK RI ya. Nah, itu dapat dibuatkan akun oleh teman-teman di LPSE. Nantinya Kepala UKPBJ akan menugaskan koordinator LPSE untuk menindaklanjuti, di mana nanti koordinator LPSE akan menugaskan admin PPE untuk memproses terkait dengan akun tersebut. Ya, ini mungkin bisa dilewati saja. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan, tadi kan perencanaan ya, sekarang kita masuk terkait dengan persiapan pengadaan barang jasa oleh PPK. Bapak Ibu, pada saat sebelum proses pemilihan yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau Pokja, Bapak Ibu punya kewajiban nih yang saat ini sedang ditugaskan sebagai PPK untuk melakukan persiapan pengadaan lebih dulu. Jadi tadi sudah saya sampaikan begitu, PPK menerima dokumen perencanaan dari PA-KPA. Jadi PPK wajib melakukan review terlebih dahulu, melihat lagi apakah dokumen-dokumen yang dulu digunakan untuk penyusunan anggaran itu masih relevan atau tidak. Gitu. Nah, kan harus dilihat dari sisi spek teknisnya, baik dari sisi kualitas, kuantitas, kemudian waktunya cukup atau tidak, kemudian baik lokasi, anggaran, nah itu harus dilihat kembali oleh Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan penyusunan dan penetapan HPS pun juga sama. Karena kalau sebelumnya itu kan dibuat tahun sebelumnya ya, tentunya mungkin sudah berubah, sudah tidak relevan lagi, mungkin harga sudah naik. Bapak Ibu bisa melihat kembali dan menyusun HPS kembali, menyesuaikan dengan kondisi terbaru berdasarkan
sumber-sumber yang Bapak Ibu peroleh pada saat sebelum penetapan HPS. Nah, untuk HPS itu ada persyaratannya juga ya Bapak Ibu untuk terutama yang untuk tender. Ini penetapan HPS itu paling tidak 28 hari sebelum batas waktu pemasukan penawaran itu untuk yang tender dengan pasca kualifikasi. Kemudian untuk pemasukan dokumen kualifikasi itu untuk tender dengan pra kualifikasi. Nah, dokumen yang sah terkait HPS itu adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh kita. Jadi kami terutama yang di UKPBJ akan melihat apakah HPS yang disusun itu sudah memenuhi kriteria tersebut dan apakah sudah ditetapkan dalam hal ini ditandatangani oleh PPK. Nah, untuk HPS ini ada pengecualian ya Bapak Ibu untuk pengadaan maksimal 10 juta, kemudian e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Nah, itu dikecualikan terkait dengan HPS-nya. Kemudian selanjutnya penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Ini juga penting, setiap kali kita meminta mana rancangan kontraknya supaya kami pun juga bisa melihat rancangan kontrak yang Bapak Ibu siapkan. Jadi ini salah satu hal yang perlu Bapak Ibu persiapkan terkait dengan rancangan kontraknya. Kemudian nanti bentuk kontraknya seperti apa, naskah perjanjiannya, kemudian uang muka ada atau tidak, kemudian jaminan pengadaan, sertifikat garansi, dan lain-lain. Nah, ini kami berharap sebelum Bapak Ibu mengajukan, terutama yang tender ya, sebelum mengajukan ke UKPBJ, Bapak Ibu sudah menyiapkan rancangan kontrak. Nah, untuk proses-proses ini, baik dimulai dalam penyusunan spek teknis, KAK, kemudian HPS, rancangan kontrak, Bapak Ibu bisa dibantu oleh teman-teman fungsional PBJ. Kalaupun Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dengan kami, sehingga kami nanti bisa menugaskan teman-teman untuk mendampingi Bapak Ibu dalam persiapan pengadaan. Artinya ini fungsional ya, bukan pokja yang akan ditunjuk untuk tender tersebut. Saya menyampaikan ini adalah fungsional pengadaan barang jasa. Jadi siapapun pejabatnya ya, tidak melihat pokjanya. Gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti bukan berarti nanti yang membantu menyusun persiapan pengadaan barang jasa yang akan menjadi pokja pemilihannya. Jadi tidak demikian ya Bapak Ibu. Nah, output dari persiapan pengadaan ini adalah dokumen persiapan pengadaan yang nantinya akan dikirim ke UKPBJ. Nah, Bapak Ibu ini mengingatkan saja terkait dengan proses selanjutnya yaitu pemilihan penyedia barang jasa oleh PPK, PP, Pokja Pemilihan. Jadi PPK pun juga bisa mengeksekusi langsung pengadaan untuk yang dilakukan secara e-purchasing dengan nilai minimal itu 200 juta ke atas. Jadi PPK bisa langsung eksekusi ataupun untuk e-purchasing dengan nilai HPS paling sedikit 1M, ya 1M itu untuk hanya berlaku untuk percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Gitu. Kemudian kalau untuk pejabat pengadaan, saya rasa teman-teman pejabat pengadaan juga sudah tahu batasan-batasannya. Kemudian Pokja juga ya ada tender, ada seleksi, tender cepat dan penunjukan langsung, dan juga ada tender terbatas, tapi itu hanya bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, untuk proses pengadaannya pun ini semua dilakukan by system ya, melalui SPSE. Nah, ini yang terkait dengan pengajuan tender atau seleksi ke kami ya Bapak Ibu ya, ke UKPBJ. Nah, ini Bapak Ibu silakan PPK yang mendapatkan tugas sebagai PPK berkirim nota dinas ke kami, karena saat ini kami belum punya sistem informasi atau aplikasi. Jadi kita menggunakan email ya Bapak Ibu. Jadi mohon dapat dilengkapi SK penunjukan PPK dan tim teknis. Harapannya di sini untuk tender-tender Bapak Ibu sudah menetapkan
tim teknis, karena nanti tim teknis ini penting ya untuk membantu PPK juga dan membantu Pokja untuk proses secara teknisnya ya, untuk hal-hal teknisnya itu seperti apa. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu bisa menyiapkan tim teknis. Kemudian dokumen, spektek, dan KAK. KAK untuk jasa konsultan ya. Tapi kita juga berharap untuk spektek, untuk pengadaan barang pun juga ada KAK, karena nanti ini akan menjadi dasar kami untuk pertimbangan nanti metode yang digunakan ini apa, seperti apa. Nah, itu bisa kita menggunakan dari KAK itu sendiri. Jadi harapannya Bapak Ibu pun juga tetap menyiapkan KAK juga ya untuk pengadaan barang maupun jasa lainnya. Kemudian HPS, dokumen HPS kan tadi sudah disiapkan oleh PPK, itu juga harus dilampirkan. Kemudian rancangan kontrak, jadi rancangan kontrak itu seperti naskah perjanjian, SSKK, SSUK itu menjadi lampiran juga ya Bapak Ibu. Kemudian ID paket RUP, ini screenshotnya saja sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengumumkannya. Kemudian dokumen anggaran RKKL atau PLK. Nah, ini untuk emailnya Bapak Ibu bisa lihat. Kalau untuk kalau untuk pengadaan nasional bisa dikirim ke ukpbj_nasional@brin.go.id. Kalau untuk tender internasional bisa dikirim ke ukpbj_international@brin.go.id. Nah, ini yang di sisi kami ya, kami perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, kadang-kala kan ada pengajuan tender ke kami, harapannya sudah langsung launching. Tidak demikian Bapak Ibu, kami pun juga harus melakukan persiapan pemilihan penyedia. Artinya pada saat Bapak Ibu akan mengadakan pengadaan, Bapak Ibu juga perlu memperhitungkan waktu Pokja untuk mempersiapkan proses pemilihan, gitu ya. Jadi artinya pada saat ada usulan atau permintaan tender, tidak bisa kami serta-merta langsung mentenderkan. Jadi kami punya kewajiban juga untuk melakukan review DPP ya Bapak Ibu terhadap dokumen yang tadi disampaikan kepada UKPBJ. Nanti kan Kepala UKPBJ akan membentuk Pokja. Nah, selanjutnya Pokja akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai PPK, bukan review terlebih dahulu terhadap teknisnya, KAK-nya, HPS, rancangan kontrak, DIPA, anggarannya ya, kemudian terkait dengan HPS. Nah, itu semua akan menjadi dasar teman-teman untuk melakukan review. Selanjutnya Pokja juga perlu menentukan metode pemilihan, apakah itu penunjukan langsung, tender cepat, tender. Nah, itu kan juga menjadi bahan keputusan Pokja dalam melaksanakan proses pemilihan. Nah, untuk proses ini bisa dilakukan bersama-sama dengan PPK dan tim teknis. Biasanya kami dalam hal review atau berdiskusi tidak hanya di internal kami saja, tapi kami juga akan mengundang PPK dan tim teknis, dan kami juga berharap ada teman-teman di BMN juga bergabung bersama kami untuk bisa mendeteksi ini akan menjadi aset apa, itu pun juga akan sangat lebih komprehensif lagi dalam hal persiapan pemilihan Pokja. Kemudian juga Pokja juga akan menentukan metode kualifikasinya, apakah itu dengan prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Kemudian persyaratan kualifikasi penyedia dan metode evaluasi penawarannya sampai dengan penjadwalan pemilihan, itu kan juga Pokja perlu menyusun sebelum akhirnya membuat dokumen pemilihan. Nah, ini alur pengadaan secara garis besar saya rasa mulai dari undangan atau pengumuman sampai kemudian pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, kemudian evaluasi, penetapan pemenang, sanggah jika ada gitu, kemudian sanggah banding, dan sampai dengan laporan hasil pemilihan. Nah, proses ini dilakukan dengan sistem ya, dengan SPSE juga. Nah, ini selanjutnya kalau sudah ada pemenangnya, tentunya PPK juga perlu mempersiapkan untuk terkait dengan pelaksanaan kontraknya. Nah, di sini ada review hasil pemilihan penyedia. PPK wajib mereview hasil yang sudah diperoleh oleh Pokja. Dan PPK
punya kewenangan untuk menerima atau menolak hasil yang dilakukan oleh Pokja. Jika dirasakan yang dilakukan Pokja tidak sesuai dengan ketentuan, monggo silakan Bapak Ibu menyampaikan dengan menginformasikan kenapa tidak sesuai gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menerima hasil Pokja, Bapak Ibu bisa lanjut dengan SPPBJ. Gitu ya, SPPBJ. Nah, kalau sudah SPBJ tentunya Bapak Ibu juga perlu untuk melakukan persiapan penandatanganan kontrak dengan calon penyedia ya yang sudah dimenangkan. Jangan lupa juga mempersiapkan jaminan pelaksanaan, itu juga perlu disiapkan sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Nah, setelah penandatanganan kontrak tentunya PPK punya kewajiban untuk melakukan pengendalian kontrak. Nah, jika proses pengadaan sudah selesai, kemudian kontrak sudah dilakukan dengan pengendalian daripada PPK, nah begitu setelah selesai tugas dari penyedia, tentunya ada serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini PPK punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan. Gitu ya. PPK bisa dibantu ya oleh tim teknis, karena mungkin yang lebih paham itu bisa jadi tim teknis ini kondisinya sudah bagus atau tidak, sudah sesuai atau tidak. Silakan PPK melibatkan tim teknis untuk membantu dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan oleh penyedia. Nah, setelah itu PPK bisa menyampaikan hasil pekerjaannya kepada PA-KPA yang untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti ke teman-teman di BMN. Nah, hal lain yang penting perlu saya sampaikan adalah terkait dengan clearing house. Kami perlu di UKPPJ ini menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita punya clearing house ya, sebagai sekretariat clearing house ini ada di fungsi pembinaan dan advokasi. Nah, ini kami merasa perlu mengenalkan kepada Bapak Ibu karena biasanya kalau ada permasalahan pengadaan itu kalau bisa jangan dipecahkan sendiri, tapi oleh forum, solusinya oleh forum. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyampaikan permasalahan pengadaan kepada KUKPBJ, nanti KUKPBJ akan meminta teman-teman pembina dan advokasi sebagai fasilitator untuk penyelenggaraan clearing house. Nah, ini untuk clearing house ini sendiri tentunya tadi pelaku pengadaan ya Bapak Ibu, pelaku pengadaan melaporkan permasalahan kepada sekretariat atau fasilitator dari clearing house. Nanti teman-teman di clearing house akan menyiapkan atau menyelenggarakan clearing house dengan melihat ini kira-kira siapa yang perlu dilibatkan untuk kegiatan tersebut. Nanti teman-teman di pembinaan dan advokasi akan mengundang pihak-pihak terkait untuk bisa membahas permasalahan-permasalahan yang sedang berlangsung, sehingga diharapkan nanti permasalahan itu bisa terpecahkan secara forum ya Bapak Ibu, bukan oleh Pokja, bukan oleh PPK, tapi forum gitu. Nah, ini nanti selanjutnya sekretariat UKPBJ, sekretariat clearing house nanti yang akan memfasilitasi dan akan mendokumentasikan setiap clearing house. Ini contoh-contoh daripada implementasi clearing house pengadaan. Ini kebetulan saya mengambil langsung dari LKPP ya. Jadi LKPP mencontohkan pelaksanaan pengadaan Asian Games. Ini pengadaan tidak melalui Perpres, tergantung payung hukum sendiri. Jadi terdapat payung hukum sendiri. Nah, ada permasalahan untuk pelaksanaan itu mereka mengundang Sekjen, Itjen, PPK, user, Pokja, penyedia, LKPP, BPKP. Nah, ini keputusan diambil bersama-sama forum clearing house, bukan PPK yang memutuskan, bukan Itjen, tapi forum, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya adalah permasalahan pengadaan di Kementerian A. Nah, ini dibahas bersama-sama juga dengan melibatkan APIP, PPK, Pokja, user, BPKP, LKPP, Kementerian Keuangan, tenaga ahli. Nah, ini sama Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada permasalahan terkait dengan pengadaan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk menyelenggarakan clearing house. Jadi itu saja Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk materi kita pada siang hari ini.
Demikian saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Paparannya yang cukup komprehensif ya Bapak Ibu. Sudah 45 menit paparan dari Mbak Ari. Saya rasa Bapak Ibu ini ada yang paham dan ada yang tidak ya. Apa aja yang dipaparkan panjang lebar oleh Mbak Ari. Ini kalau sempat saya rangkum sebentar dari yang dipaparkan jadi oleh Ibu Ari, Bapak Ibu tadi sudah sedikit paham atau sedikit tahu tentang fungsi dari Biro BMNP itu apa aja, terus koordinator di bawah Biro BMNP itu siapa aja, terus gambaran umum tentang pengadaan barang dan jasa, mulai dari tugas dari para pelaku pengadaan, tugas PAKPA itu seperti apa, terus tugas PPK seperti apa, tugas Pokja seperti apa, dan juga tadi ada sedikit tambahan informasi baru terkait dengan clearinghouse. Nah, terkait ini untuk lebih jelasnya, menginjak ke acara selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab ya. Ini panitia saya rasa sudah merekap apa aja pertanyaannya. Nah, ini kita teknisnya kita langsung jawab satu-satu atau gimana Mbak Ari ya? Satu persatu ya. Ini saya bacakan dulu dari Bapak Aziz. Apakah bisa mengajukan pengadaan untuk produk digital seperti langganan software desain seperti Photoshop dan website penyedia stok desain atau video premium? Biasanya pembayarannya menggunakan credit card atau e-wallet. Seperti apa prosedurnya? Ini kita jawab satu-satu aja, Mbak Ari. Baik, saya jawab dulu ya. Ya. Pak Ajis ya, terkait dengan pengadaan untuk produk digital seperti langganan software, desain, kemudian website, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, metodenya dilihat. Kita kan ada Pokja, ada pejabat pengadaan, dan juga ada PPK. Jika pengadaan tersebut nilainya di atas 200 juta, silakan Bapak Ibu Pak Ajis ya berkomunikasi dengan PPK-nya untuk tentunya Pak Ajis ini mungkin sebagai tim teknis bahkan ya kemungkinan sebagai user ya, berarti kan sebagai tim teknis yang tahu kebutuhannya seperti apa, silakan mengajukan kepada PPK terkait. Nanti tim teknis biasanya juga membantu PPK di dalam hal penyusunan HPS ya untuk bisa ditetapkan oleh PPK. Nah, jika nilainya itu di atas 200 juta, bisa mengusulkan kepada Pokja untuk ditenderkan. Nah, kalau ini terkait dengan pembayarannya kredit card atau e-wallet, ini kewenangannya ada di PPK. Artinya kan bisa dieksekusi oleh PPK ya Bapak Pak Ajis. Jadi intinya sebetulnya Bapak Ibu tim teknis atau user yang punya kebutuhan disampaikan atau dikomunikasikan kepada PPK, karena yang mempunyai kartu kredit pemerintah itu kan PPK. Jadi PPK yang akan mengeksekusi. Kami tidak bisa mengeksekusi. Gitu. Kalau memang itu bisa dilakukan secara langsung, silakan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kalaupun misalnya PPK tidak yakin terkait dengan itu ataupun tidak bisa dilakukan, biasanya kalau dengan credit card itu kan berarti dengan e-katalog ya, bisa dilakukan dengan juga toko daring biasanya juga bisa menggunakan credit card. Nah, itu dilihat lagi. Nah, ini apakah kewenangannya ada di PPK atau di pejabat pengadaan ataupun di Pokja. Begitu Bapak Ibu. Jadi perlu dilihat lagi dari sisi substansinya, nilai nominalnya seperti apa. Nah, itu baru bisa diputuskan apakah itu ya siapakah yang akan mengeksekusi, nanti itu bisa diketahui. Demikian. Oke, saya rasa jawabannya cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Menginjak ke pertanyaan kedua dari Bapak Santoso, apakah bisa ditampilkan template dari pengajuan pengadaan barang jasa atau adakah link untuk mengunduh template-template tersebut? Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dari template-template tersebut? Terima kasih dan salam sehat. Baik, terima kasih Bapak Santoso. Ini terkait dengan template pengajuan ya Bapak Ibu. Memang kami belum menyiapkan ataupun tidak ada template khusus. Jadi sebetulnya dari PPK bisa mengajukan terkait dengan pengadaan barang jasa
itu maksud saya user bisa mengajukan pengadaan barang jasa kepada PPK. Nah, biasanya di internal PPK itu sudah menyiapkan format-format tersendiri untuk pengajuannya. Kalau memang sudah ada, silakan menggunakan format tersebut. Kalaupun belum ada, sebetulnya yang saya pahami biasanya sudah ada ya di masing-masing pengelola anggaran sudah punya format-format khusus. Kalau di kami di UKPBJ belum membuat standarisasi terkait dengan pengajuan pengadaan barang jasa. Ya mungkin ini akan menjadi masukan buat kami ya Bapak Ibu terkait pengajuan pengadaan seperti apa nanti itu bisa menjadi standar di BRIN untuk bisa digunakan oleh para user dan PPK sehingga bisa terstandarkan. Jadi untuk saat ini belum ada ya Pak Santoso ya, tapi terima kasih ini akan menjadi masukan buat kami untuk bisa kami tindak lanjuti untuk menyiapkan template-template terkait dengan pengajuan barang jasa, nah yang nantinya akan kami sebarkan kepada anggaran khususnya PPK, untuk PPK nanti bisa gunakan atau distribusikan kepada user untuk pengajuan-pengajuannya. Seperti itu Pak Santoso. Oke, ini yang poin ketiga dari Pak R. Tri Santoso. Mohon saran apakah ada tips untuk menyusun KAK dan spesifikasi agar pengajuan sesuai dengan yang diharapkan user. Terima kasih. Silakan Mbak Ari. Ya, baik terima kasih untuk Pak Tri Santoso. Tips, ini bicara tips ya Bapak ya, terkait dengan tips menyusun KAK dan spesifikasi agar pengajuan sesuai dengan yang diharapkan user. Nah, sebetulnya kalau bicara KAK dan spesifikasi, yang paham itu adalah user ya Bapak. Menurut saya adalah user yang paling paham. Jadi spesifikasi teknis, kemudian KAK itu biasanya yang mengajukan adalah user. Gitu. Nah, PPK nanti akan menerima pengajuan KAK dan spesifikasi yang diminta oleh user. Nah, itu akan dipelajari oleh PPK sebelum PPK menetapkan. Nah, pada saat biasanya user mungkin tidak membuat secara detail ya, tapi spesifikasinya mungkin detail karena bagaimanapun user pasti yang tahu kebutuhannya seperti apa terhadap barang yang akan diinginkan. Nah, tugas PPK itu adalah tinggal merangkai terkait dengan menggabungkan daripada spesifikasi teknis yang diajukan oleh user, kemudian melihat ketersediaan anggarannya, mata anggarannya, nah itu nanti akan dituangkan di dalam KAK, kemudian melihat lokasi pekerjaannya di mana, itu PPK perlu menggali informasi lebih banyak kepada user, karena yang tahu penggunaan terhadap aset pengadaannya tersebut adalah user. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin ditugaskan sebagai PPK, itu harus banyak berkomunikasi, harus banyak berdiskusi dengan user karena nantinya user ini yang akan membantu PPK sebagai tim teknis gitu ya. Karena kan yang tahu kebutuhannya seperti apa. Kita bicara kebutuhannya Bapak Ibu bukan keinginan. Jadi yang tahu kebutuhan barang itu akan sesuai dengan pekerjaan itu kan adalah teman-teman tim user. PPK hanya membantu untuk proses pengadaannya. Begitu pula juga dengan Pokja. Demikian Bapak Pak Tri Santoso. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Pak Runa Inawan dari OR EPK. Jika akan melibatkan pihak Pokja atau bagian advokasi, pembiayaan ini dibebankan di DIPA siapa? Ini silakan, Mbak Ari. Ya, terima kasih. Ini Pak Runa kan udah pernah nanya ya sebelumnya ya. Tapi tidak terjawab ya Pak Runa ya. Pak Runa, jadi memang dalam hal proses-proses mulai ini bicaranya terkait dengan permasalahan ya Pak, karena melibatkan bagian advokasi ataupun Pokja dalam hal proses kegiatan. Tergantung ya Pak Runa. Nah, kalau sekarang ini kan BRIN anggaran dipul di BRIN ya terkait dengan proses seperti perjalanan dinas. Nah, sebetulnya yang tahu terkait dengan pengadaan itu kan adalah user sendiri. Dalam hal ini PPK ya. PPK punya berapa paket. Kalau kami kan nggak tahu sebetulnya gitu. Kami nggak tahu sebetulnya ada berapa paket, terus berapa banyak kami harus mengalokasikan anggaran. Sebetulnya seperti itu yang menjadi permasalahan Pak Runa. Makanya kami seringkali juga
koordinasi kepada PPK apabila ada kegiatan, mungkin bisa sharing biaya ya sebetulnya. Kalau memang bisa kami penuhi semua, kami akan penuhi semua. Seperti itu. Nah, ini terkait dibebankan ke DIPA siapa? Sebetulnya bisa dibebankan ke DIPA si pemilik kegiatan ataupun DIPA di biro kami gitu. Seperti itu Pak. Tinggal masalah ketersediaan dananya saja. Kalau kami sudah mengalokasikan, tapi kami belum tahu apakah cukup atau tidaknya, gitu loh Pak Runa. Cukup atau tidaknya, sehingga kami biasanya akan berkoordinasi dengan PPK. Atau bisa jadi sharing ya, sharing pembiayaan. Begitu Pak Runa. Oke Pak Runa, saya rasa jawabannya sudah jelas ya, bisa sharing ya. Pembiayaan bisa dilakukan dengan sharing. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Beni Lohenapesi dari BSDM Iptek. Apakah di PD kegiatan Ristek layak dapat mengajukan pengadaan barang jasa ataukah harus melalui pusat riset terkait atau harus melalui organisasi riset terkait? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Pak Beni, saya baca lagi ya. Apakah pada kegiatan riset layak dapat mengajukan pengadaan barang dan jasa ataukah harus melalui pusat riset terkait atau harus melalui OR terkait? Nah, sebetulnya kami Bapak ini kami melayani siapapun. Jadi kalau memang di tempat Bapak itu ada PPK-nya, tentunya Bapak akan berkoordinasi sama PPK terkait. Jadi Bapak harus tahu PPK-nya siapa, Bapak berkoordinasi dengan PPK-nya, nanti PPK selaku pengelola anggaran pasti akan tahu apa yang harus ditindaklanjuti. Nah, untuk proses-proses pengajuan itu kan berarti ada di internal Bapak ya, mungkin perlu ada komunikasi antara user-user yang ada di tempat Bapak dengan PPK, sehingga alur SOP internalnya itu jelas seperti apa, karena kami kan hanya selama ini menerima pengajuan itu dari PPK. Jadi intinya sepanjang di tempat Bapak ada PPK, silakan Bapak berkoordinasi dengan PPK-nya terkait dengan pengajuan pengadaan. Nah, Bapak mungkin selaku user juga perlu membantu PPK dalam hal penyiapan spesifikasi teknis barang yang diinginkan itu seperti apa, kemudian membantu itu nanti penempatannya di mana, kira-kira biaya anggarannya ada atau tidak di DIPA Bapak Ibu gitu, mungkin bisa koordinasi sama PPK-nya gitu. Sebetulnya kalau Bapak sudah mengajukan pada saat perencanaan anggaran sudah mengajukan, pasti sudah tahu anggaran itu ada. Tinggal menunggu ataupun berkoordinasi dengan PPK terkait dengan data-data dukung seperti yang tadi disampaikan, spesifikasi yang diinginkan Bapak seperti apa, itu perlu disampaikan disampaikan kepada PPK sehingga PPK itu bisa memproses lebih lanjut. Nanti kalau dokumennya sudah lengkap, maka PPK akan langsung proses ke UKPWJ. Demikian Pak Beni. Jadi intinya Pak Beni, proses di internal Bapak itu harus dengan PPK-nya ya, harus disepakati dulu alurnya bagaimana, apakah user bisa langsung ke PPK. Seperti itu Pak Beni. Oke, terima kasih Mbak Ari atas penjelasannya. Ini kalau kita lihat ini ada 6 pertanyaan ya. Jadi saya harap ini kalau pertanyaan cuma 6 ini semuanya pada paham nih. Dari 123 ini ya yang hadir, hanya 6 pertanyaan masuk kita. Jadi harapan kami teman-teman atau Sivitas BRI ini sudah sangat memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Ari Warti. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan Mbak Ari closing statement-nya ya, atau ada resume yang perlu disampaikan. Ya, baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, saya memperkenalkan tugas-tugas kami, baik dari sisi pengelolaan pengadaan barang jasa, kemudian layanan pengadaan secara elektronik, dan hal yang baru adalah terkait peran daripada pembinaan dan advokasi dan adanya clearing house. Jadi apabila Bapak Ibu perlu diskusi, perlu pemahaman lebih lanjut, silakan Bapak Ibu berkoordinasi kami. Nanti kami akan membentuk tim yang akan membantu Bapak Ibu. Misalnya pada saat tadi kalau kita melihat fungsi-fungsi tadi dalam hal penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak,
Bapak Ibu butuh pendampingan, Bapak Ibu butuh bantuan dalam penyusunannya, silakan Bapak Ibu baik tim teknis, user maupun KPA, PPK bisa berkirim nota dinas kepada KUKPBJ. Nanti kami akan membentuk tim yang membantu Bapak Ibu untuk bisa proses perencanaannya berjalan lancar, kemudian persiapan pengadaannya pun juga baik, sehingga nanti pada saat masuk ke UKPBJ semuanya pun juga sudah baik, sehingga tidak butuh waktu lama dalam review DPP. Biasanya di dalam review DPP itu kan suka lama ya Bapak Ibu, ya begitu kami menerima dokumen, kemudian belum lengkap, masih perlu diskusi dengan PPK, kita akan diskusi dengan PPK, kemudian PPK merubah gitu berdasarkan komunikasi juga dengan tim teknis. Biasanya kami juga akan melibatkan tim teknis pada saat review DPP. Harapannya semua itu bisa terkomunikasikan dengan baik, sehingga nanti pengadaannya itu udah benar-benar yang sudah disepakati oleh semua pihak, sehingga pada akhirnya barang yang datang itu benar-benar yang sudah diharapkan. Jadi Bapak Ibu silakan melibatkan kami di dalam proses-proses baik di perencanaan maupun dalam persiapan pengadaan. Demikian Pak Mas Junedi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ari atas closing statement-nya. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya rangkum ya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Ari tadi. Yang pertama terkait dengan peraturan LKPP nomor 10 yang merupakan turunan dari Perpres 12 tahun 2021, di mana pasal 17 mengatakan SDM pengadaan barang jasa berkedudukan di UKPBJ. Dalam hal ini di BRIN, Kepala Biro BMNP adalah sebagai Kepala UKPBJ. Jadi karena terkait dengan aturan ini, maka yang menempatkan Bapak Ibu sekalian adalah menugaskan adalah Kepala Biro BMNP selaku Kepala UKPBJ. Yang pertama, yang kedua tentang tadi bahwa di BRIN-nya ada fungsi baru terkait dengan di pembinaan dan advokasi. Jadi kita ada fungsi baru terkait dengan pembinaan dan advokasi yang sebelumnya kami juga saya di XLP belum ada tusi ini. Ini di sini Bapak Ibu bisa berkomunikasi terkait hal-hal advokasi dan pembinaan. Yang tadi satu lagi terkait dengan PR di kami adalah format pengajuan PBJ ya Mbak Ari ya. Itu PR di kami, nanti agar seragam itu akan kami bikin formatnya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, saya rasa itu resume dari saya. Dan sebelum ini ditutup, kita berfoto dulu ya, foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Mohon dibuka kameranya. Panitia bisa ini ya, capture ya. Ini masih ada yang belum dibuka. Oke, dibuka dulu Bapak Ibu. Ini masih ada yang belum dibuka kameranya, agar kita bisa lebih mengenal ya. Nanti kalau ketemu tuh bisa tahu, oh ini siapa. Oke, silakan. Oke, panitia bisa take ya. Oke, gambar pertama. 1, 2. Bisa di-take Mas Adi Purwa? Mas, ini Mas, nggak kedengaran Mas Adi? Sebentar Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah kami ambil. Oh sudah semuanya ya? Ya sudah semua. Oke, ini nggak berasa jadinya. Saya sendiri nggak ngerasa kalau ada di foto. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan hari ini menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum ditutup, ini saya ada satu pantun nih. Ini jadinya berpantun dia nih. Pulang Jumatan pergi ke kota. Cakep.
Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Ya. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Bapak Junaidi. Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Pak Junaidi. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Pak Junaidi. Izin kami tutup. Ya, terima makasih, kasih Mas. Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore.